Sumatera tumbuh 4,9% dan Kalimantan 4,7%, disumbang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 4,7% dengan industri pariwisatanya. Kita lihat gimana kondisi masyarakat kita sekarang. Next. Optimisme masyarakat untuk konsumsi dan produksi semakin membaik, didorong kuatnya kepercayaan dan permintaan domestik. Dari sisi konsumsi, penjualan retail tetap melanjutkan tren positif. Belanja masyarakat juga terus menguat, terutama untuk barang tahan lama. Di sektor real, penjualan motor tumbuh 8,4% year on year, jadi sudah positif, tinggi. Sementara mobil menunjukkan perbaikan, itu walaupun masih negatif minus 4,4% angka terakhir, tapi negatifnya sudah berkurang amat signifikan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Saya pikir bulan ke depan penjualan mobil juga akan mulai positif lagi. Dari sisi produksi, sektor manufaktur ekspansi dengan PMI manufaktur di level 51,2 pada bulan Oktober. Angka ini mengindikasikan peningkatan output dan permintaan yang baru. Selain itu, masyarakat optimis melihat kondisi ekonomi ke depan dengan indeks ekspektasi ekonomi naik ke 133,4. Secara keseluruhan, tingginya optimisme dan produksi ekspansif menjadi pondasi kokoh pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau kita lihat gambar yang paling kanan bawah, itu dari September, dari mungkin April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September turun ke bawah untuk indeks kepercayaan konsumen saat ini maupun ekspektasinya. Tapi kita lihat Oktober naik dengan signifikan ke level 121,2 untuk indeks kepercayaan konsumen. Artinya kita berhasil membalik optimisme masyarakat terhadap perekonomian kita. Jadi kebijakan yang kita kerjakan juga dengan dukungan DPR. Waktu saya minta Pak Misbakun untuk mendukung saya menyalurkan uang 200 triliun itu, beliau bilang jalankan juga, jadi saya aman. Kita jalankan dan dampaknya seperti itu. Kalau kita lihat ya, halaman berikutnya. Next. Ini yang hijau adalah laju pertumbuhan uang, yang sebelah kiri, sebelumnya. Yang gambar kiri itu laju pertumbuhan uang. Sebelum kita injek uang ke sistem di bulan Agustus, itu hampir nol pertumbuhannya. Bahkan sebelum-sebelumnya hampir nol. Dampak dari penginjeksian uang yang 200 itu, saya nggak bisa tunjuk di sini. Saya nggak bisa tunjuk, nggak bisa tunjuk ya. Nunjuknya ke sana ya. Oh nggak kelihatannya. Ini ya Pak Ketua, ini sebelum kita injek uang sistem. Di ekonomi itu kering sekali, jadi ekonominya melambat. Boleh kita bilang ekonomi sepanjang ini diperlambat habis-habisan. Tapi dengan setelah saya lapor Pak Presiden, dengan dukungan anggota DPR, waktu itu di belakang saya ngomong sama Pak Misbakun sama teman-teman, saya boleh injek uang 200 triliun, bukan injek, pindahkan uang 200 triliun ke sistem. Ini yang hijau naik ke atas, itu tumbuhnya itu 13% lebih. Cuman di bulan Oktober turun sedikit lagi ke 7,8. Jadi agak kurang minyaknya. Jadi saya sudah dorong lagi ke sistem tambah 76 triliun. Jadi ini harusnya naik lagi ke atas. Jadi ini yang meminyaki ekonomi yang sebelumnya melambat. Tentunya kalau nggak ada dukungan DPR kan pasti saya nggak bisa menjalankan itu juga. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu, saya sudah diskusi terus dengan Pak Ketua untuk mengizinkan saya memindahkan uang itu. Dan itu tidak merubah APBN. Jadi saya belum ekspansi fiskal sama sekali. Itu hanya memindahkan uang saya dari perbankan dari BI ke perbankan, yang akibatnya ketika uangnya seperti ini di sistem, itu masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk ekspansi bisnis. Dampak yang pertama adalah tentunya bunga turun, suku bunga deposito turun. Yang lain-lain juga turun, suku bunga pinjaman juga turun. Ini yang menstimulus ekonomi. Jadi ke depan akan kita pastikan terus agar APBN yang kita jalankan tidak ikut mencekik perekonomian kita dengan terus memperhatikan keadaan uang di sistem perekonomian.
Dan saya berharap Komisi 11 terus mendukung langkah saya dalam hal ini. Karena ini nggak ada ekspansi fiskalnya tetap sama, tapi kita manage dengan lebih bagus sehingga ekonominya bisa terus tumbuh. Kalau kita lihat pasar uang antar bank juga turun dengan amat signifikan ya. Jadi ketika bunga masuk ke sistem, uang masuk ke sistem seperti itu, bank punya uang, maka dia akan menyalurkan. Pertama yang gampang-gampang dulu, pasti dia pasar uang antar bank. Habis itu dia akan cari yang lain, sampai akhirnya paksa mereka akan menyalurkan kredit juga. Kredit juga sudah mulai tumbuh. Saya pikir akhir tahun akan mendekati 10%, karena full impact dari kebijakan seperti ini biasanya 2 bulan, 3 bulan di perekonomian baru kelihatan. Jadi saya expect ekonomi kita akan tumbuh lebih bagus di triwulan keempat tahun ini. Kalau sebelumnya 5,02 ya, triwulan ketiga, kita expect di triwulan keempat dengan hitungan tengah ini, dengan stimulus yang lain-lain, BLTS dan lain-lain, kita expect ekonomi kita di triwulan keempat bisa tumbuh 5,6 sampai 5,7%. Kalau itu terjadi, maka pertama, momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik dari melambat ke arah percepatan. Yang kedua, full year ekonomi kita bisa tumbuh sebesar 5,2%. Untuk investor, pasar modal maupun pasar real maupun FDI, arah ekonomi akan menentukan sekali kepada keputusan mereka untuk merealisasikan rencana investasinya. Kalau Anda lihat di pasar saham kan sudah naik cukup signifikan. Mungkin sebagian orang bilang itu ya orang yang punya duit aja yang main di sana. Tapi untuk sebagian besar investor jangka panjang, itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu perbaikan yang positif di sini. Itu sebagai flag pertama bahwa ada perbaikan yang positif di sini. Selama kita bisa menjalankan kebijakan yang terus berkesinambungan, saya pikir ekonomi kita akan semakin bagus, pasar saham akan semakin kuat, dan pelan-pelan investor jangka panjang juga akan masuk. Saya ingin tambahkan sedikit. Satu slide yang di luar ini survei yang dilakukan oleh satu lembaga, itu ada lembaganya tapi ini yang saya bilang indeks keyakinan konsumen terhadap pemerintah. Ini sebetulnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, presiden, in a way juga menggambarkan kepada sistem politik kita. Jadi pada waktu kemarin ekonomi melambat, Anda lihat sendiri sini, dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, ini turun ke level yang rendah sekali. Itu menggambarkan ketidakpuasan masyarakat ke kita semua, bukan ke saya, bukan kami aja, tapi ke semuanya. Sehingga gampang sekali mereka turun ke jalan. Jadi kalau kita tidak balik ekonominya, kita dalam keadaan yang bahaya, bukan DPR saja, pemerintah juga utamanya. Jadi langkah kita membalik dengan 200 triliun tambah 70 tadi, ini sudah berhasil men-trigger optimisme dan men-trigger sedikit ekonomi kita. Sehingga ketika mereka disurvei lagi, di bulan Oktober sudah naik ke level yang tinggi, di bulan November di level yang ini 118. Ini boleh bilang di level yang tertinggi sepanjang sejarah ini. Artinya, atas dukungan Komisi 11, restu Pak Presiden untuk menaruh uang 200 triliun dan memanage keuangan kita lebih baik, itu saja sudah bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan membalik arah ekonomi kita, menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi yang baru, sehingga masyarakat sudah puas lagi dengan sistem atau kebijakan yang ada. Kuncinya ke depan adalah kita harus jaga terus momentum perbaikan ini, jangan sampai hilang, sehingga kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan, dan pemerintah bersama DPR tentunya bisa memfokuskan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, fokus menjalankan program-program yang sudah disetujui oleh DPR untuk memastikan kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau yang kita bisa jaga sih, tahun depan kita bisa tumbuh 6% dengan tidak terlalu sulit, saya pikir.